Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 208, Tidak ada dokter yang bisa disebut dokter ajaib 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Luar biasa. Apakah dia luar biasa seperti Tuan kita? Bahkan, apakah dia bahkan lebih hebat dari kita? Petik 2. Pria muda berkemeja putih itu mengungkapkan ekspresi menghina. Betapa luar biasa anak nakal itu. Apa itu Miracle Doctor? Hanya mereka yang berada di peringkat 30-an teratas di Miracle Doctors Chart yang bisa disebut Miracle Doctors. Sedangkan sisanya, mereka adalah dokter paling terkenal. Petik 2. Pria muda berkemeja putih itu melanjutkan dengan bangga, Saudari Junior, keterampilan medismu mungkin hebat di rumah sakit tetapi masih jauh dari rata-rata di kalangan medis. Ketika Anda mempelajari lebih lanjut tentang teknik medis, Anda akan memahami apa itu Miracle Doctors sebenarnya. Gelar Miracle Doctor seharusnya tidak digunakan dengan sembarangan. Petik 2. Hanya orang-orang seperti Tuan kita, yang berada di peringkat 15 di Miracle Doctors Chart, yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai Miracle Doctor. Pria muda berkemeja putih itu berkata kepada Dr. Sun dengan nada mendidik. Dr. Sun mengerutkan kening dan menjawab, mukjizat Dr. Wang memang sangat luar biasa. Bahkan para dokter dari persekutuan pengikut suci dikalahkan oleh Miracle Dr. Wang dalam teknik medis. Melihat Dr. Sun membantahnya lagi, pemuda berkemeja putih itu menjawab dengan marah, persekutuan pengikut suci memang sangat luar biasa. Namun, mereka memiliki lebih dari 200 pengikut. Di antara mereka, beberapa pengikut memiliki keterampilan medis yang hebat. Namun, mereka paling banyak akan dianggap dokter terkenal. Guru pernah berkata bahwa jika beberapa dari kita mengambil bagian dalam penilaian persekutuan pengikut suci, kita memiliki peluang besar untuk melewatinya. Petik 2. Oh, Dr. Sun menelan kata-katanya dan tidak bisa membalas. Lagi pula, pengalamannya terlalu jauh dari Miracle Doctors atau Guild Pengikut Suci. Dia tidak mengerti mereka dengan baik dan tidak tahu bagaimana membantah. Aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi dokter terkenal. Mari kita bertanding ketika kita memiliki kesempatan. Pria muda berkemeja putih itu berkata dengan dingin kepada Wang Xian. Jelas bahwa dia telah melihat Wang Xian sebagai saingan cinta. Wang Xian mempertahankan senyumnya sepanjang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tuan mereka peringkat 15 di Miracle Doctors Chart, sementara ia peringkat ke-11. Jelas, dia tidak sepenuhnya yakin tentang peringkat di Miracle Doctors Chart. Dengan kekuatannya saat ini, dia percaya diri untuk menantang orang nomor 1 di tangga lagu. Namun, ini hanya dugaannya saja. Mereka yang berdiri di puncak chart peringkat pasti tidak akan sederhana. Kamu cukup sombong untuk menjawab ketika seseorang memanggilmu sebagai Miracle Doctor. Pria muda berkemeja putih itu berkomentar dengan sarkastis setelah melihat bahwa Wang Xian tidak menjawabnya. Kenapa kalian tidak duduk di kursimu? Untuk apa kalian berdiri di sini? Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berbicara kepada sekelompok pemuda. Tuan, tidak banyak. Kami hanya mengobrol dengan suster junior dan dokter terkenal. Pria muda berkemeja putih itu segera membungkuk dan menjelaskan. Oh, dokter. Lelaki tua itu tampak bingung dan mengalihkan perhatiannya ke murid perempuan yang baru saja dia terima. Tuan, ini sangat luar biasa, dokter yang saya temui di Rivertown. Petik 2. Dr. Sun dapat melihat keraguan di wajah tuannya dan segera menjelaskan. Setelah mengetahui lebih banyak tentang lingkaran medis, dia tidak berani menyebut Wang Xian sebagai Miracle Doctor dengan ceroboh. Hanya dokter kecil sombong yang mengaku sebagai dokter ajaib. Pria muda berkemeja putih yang berdiri di samping dengan cepat menambahkan. Seseorang seharusnya benar-benar tidak mengklaim sebagai dokter ajaib dengan gegabah. Pria tua itu mengangguk perlahan. Gelar Miracle Doctor melambangkan krim tanaman di dunia medis. Setiap yang menyamar sebagai Miracle Doctor akan menderita kematian yang mengerikan. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Ketika pemuda berkemeja putih itu mendengar tuannya, dia memandang Wang Xian dengan mengejek. Guang Hua. Pada saat ini, Wang Xian mengingat nama ketika dia melihat pria tua itu. Hah! Orang tua itu terkejut dan menatap Wang Xian dengan heran. Pria muda kemeja putih itu juga menatap Wang Xian dengan terkejut. Berat,
Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggil tuanku dengan nama itu. River Town. Wang Xian. Miracle Dr. Wang. Petik 2. Pria tua itu merenung dan mencoba menyelidiki lebih jauh. Ini kehormatan saya untuk bertemu dengan Anda. Wang Xian tersenyum tipis dan mengangguk. Dia jelas tahu tentang Miracle Doctor's Chart, karena dia telah melewati 30 besar di chart. Guang Hua, 65 tahun, dokter tanpa faksi. Seorang dokter tanpa faksi mirip dengan Wang Xian pada saat ini. Mereka tidak berafiliasi dengan pasukan manapun. Di Miracle Doctor's Chart, hanya sedikit dokter yang tidak memiliki faksi. Persekutuan pengikut suci dan Medical Saint Sect mengambil 80% dari Miracle Doctor's Chart. Ini juga mengapa kedua sekte Saint begitu kuat. Guang Hua telah menjadi dokter keliling sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Dia telah pergi ke sebagian besar negara dengan berjalan kaki. Selama perjalanan, keterampilan medisnya mencapai terobosan dan dia telah mencapai tempat ke-15 di Miracle Doctor's Chart. Orang akan menganggapnya sebagai Miracle Doctor dengan latar belakang yang unik. Wang Xian sangat menghormati dia. Maaf karena tidak mengenalimu. Saya tidak menyangka akan bertemu Miracle Dr. Wang di sini. Petik 2. Dokter Miracle, Guang Hua segera menyambutnya dan mulai mengamati Wang Dokter yang bukan kepalang yang sangat aneh ini. Dia masih agak ingin tahu tentang seorang remaja berusia 20 tahun yang berhasil mencapai tempat ke-11 di tabel peringkat. Ketertarikan diperburuk oleh fakta bahwa Wang Xian tampaknya juga seorang dokter tanpa faksi. Bai Song, apakah ini bagaimana Anda harus berbicara dengan Miracle Dr. Wang? Di mana sopan santunmu? Minta maaf padanya segera. Petik 2. Dokter ajaib Guang Hua memandang muridnya dan menegurnya. Pria muda berkemeja putih itu tertegun saat dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Mengingat berita terakhir tentang Miracle Dr. Wang dari River Town, rasa takut mulai membuncah. Miracle Dr. Wang, saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya bahwa saya tidak mengenali orang terhormat seperti Anda. Mohon maafkan saya. Wang Xian hanya melambaikan tangannya padanya dan tidak memperhatikannya setelah itu. Orang kecil seperti dia tidak pantas untuk menghabiskan waktu. Sungguh suatu kebetulan, dokter keajaiban Wang. Xiao Xiu, pergi dan duduk di kursiku. Saya ingin mengobrol baik dengan Miracle Dr. Wang. Petik 2. Ya Tuan. Dr. Sun tercengang. Dia segera berdiri dan pergi. Pria muda berkemeja putih itu juga segera pergi ke kursinya. Matanya akan beralih ke tempat Wang Xian dari waktu ke waktu. Dahi pemuda kemeja putih itu dipenuhi keringat. Dalam keadaan apapun, ia tidak akan mengharapkan remaja itu menjadi dokter keajaiban Wang yang berperingkat 11 yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ini adalah peringkat yang bahkan lebih tinggi dari tuannya. Mengingat apa yang telah ia lakukan dan apa yang baru saja dikatakannya, ia merasakan hawa dingin sekali lagi. Kakak senior, apakah Miracle Dr. Wang terkenal? Dr. Sun duduk di kursi tuannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria muda berkemeja putih itu tidak menjawab. Wajahnya telah memutih seputih sprei. Pemuda lain yang duduk di sampingnya mengangguk pahit. Dia luar biasa dan dia saat ini peringkat ke-11 di Miracle Doctor's Chart. Bahkan lebih tinggi dari tuan kita. Mata Dr. Sun terbuka saat dia memandang Wang Xian dengan kagum. Miracle Dr. Wang juga telah menerima misi dari pemimpin Gordon Wei. Tanya keajaiban Dr. Guang Hua. Tidak, aku tidak tahu tentang misi ini. Bisakah Miracle Dr. Guang Hua menjelaskannya? Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertanya. Hehe, tentu. Ini adalah misi terbuka di dunia bawah dan semua orang bisa melihatnya. Pemimpin Gordon Wei, Jade Nation, mengalami beberapa masalah saat berkultivasi. Petik 2. Jade Nation selalu berada di belakang dalam bidang medis. Oleh karena itu, ia mengundang dokter mukjizat dari seluruh dunia untuk mengobatinya. Selama Anda berada di peringkat 100 besar di Miracle Doctor's Chart dunia, Anda akan mendapatkan 10 keping batu spiritual bahkan jika Anda tidak bisa menyembuhkannya. Petik 2. Jika kamu bisa menyembuhkannya, hadiahnya adalah 500 keping batu spiritual. Saya telah membawa murid-murid saya untuk mencobanya. Petik 2. Bab 209, Temu Dokter Mukjizat 1. Setelah penjelasan Miracle Dr. Guang Hua, Wang Xian akhirnya memahami seluruh misi sepenuhnya. Pemimpin Gordon Wei memimpin keluarga penting di Jade Nation.
Mereka dianggap kuat dan perkasa di bangsa Jade. Pemimpin Gordon Wei adalah pakar inbound. Sesuatu yang salah terjadi selama kultivasinya, jadi dia mencari perawatan medis dari dokter mukjizat di seluruh dunia. Jade Nation hanya negara kecil dan miskin. Keluarga Gordon Wei memiliki 3-4 pakar inbound. Oleh karena itu, mereka adalah raksasa di bangsa Jade. Karena mereka terletak di pegunungan Jade King, mereka kaya, terutama dengan batu spiritual. Semua batu spiritual digali dari tambang batu. Mereka bermurah hati untuk memberikan 10 batu spiritual kepada 100 dokter top dari peringkat global yang melakukan perjalanan di sini. Jika para dokter menjual spiritual stone, mereka dapat dengan mudah mendapatkan harga 100 juta dolar. Keluarga Gordon Wei memiliki kantong yang dalam. Saya mendengar bahwa banyak dokter miracle domestik mengambil misi ini. Lagi pula, 500 batu spiritual cukup menarik, kata miracle Dr. Guanghua dengan wajah berseri-seri. Wang Xian mengangguk setuju. Mendapatkan batu spiritual itu sulit. Tidak semua orang memiliki kekuatan seperti maniak Ji yang bisa mendapatkan batu spiritual dengan kecepatan begitu cepat. Itu tidak mudah bagi rata-rata level 7 hingga 9 martial artis untuk mendapatkan sepotong batu spiritual. Miracle Doctor dianggap sebagai salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Miracle Doctor Wang, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk bersenang-senang karena kamu di sini? Bahkan jika kamu tidak bisa memperlakukannya, kamu setidaknya akan mendapatkan 10 batu spiritual sebagai hadiah hiburan. Miracle Dr. Guanghua berkata sambil tersenyum. Tentu, Wang Xian mengangguk pelan. 500 batu spiritual cukup menarik baginya untuk bekerja. Haha, kita akan pergi. Pada saat itu, kita dapat melihat dokter top dari dunia, Miracle Dr. Guanghua berkata sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk dan mulai mengobrol dengan Miracle Dr. Guanghua. Mungkin Miracle Dr. Guanghua tidak memiliki banyak interaksi dengan Miracle Doctors yang setingkat dengannya. Karena itu, dia agak cerewet. Wang Xian juga menyukai kepribadiannya. Karena itu, keduanya bersenang-senang mengobrol. Pesawat lepas landas, menuju Jade Nation. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota Jade Nation. King Yue, aku ingin memberitahumu sesuatu. Wang Xian datang ke Lan King Yue dan berkata meminta maaf. Apa itu? Lan King Yue menatapnya dengan keraguan. Aku mungkin tidak bisa menemanimu untuk hari ini dan besok. Saya punya sesuatu yang terjadi. Wang Xian menggaruk kepalanya saat dia berbicara. Lan King Yue menatapnya dengan cemas. Baru saja, saya bertemu Miracle Dr. Guanghua, peringkat 15 di Miracle Doctor's Chart. Dia mengambil misi, dan saya ingin memeriksanya. Begitu. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lan King Yue memotong kata-katanya saat dia memutar matanya ke arahnya dengan wajah cemberut. Aku akan mencari uang. Aku akan mencarimu segera setelah selesai, dan aku akan membawakanmu batu giok kelas atas. Wang Xian segera berjanji. Baik, Lan King Yue cemberut dan mengangguk. Hehe. Wang Xian tersenyum canggung saat dia berjalan. Lan King Yue keluar dari bandara dan melambai padanya. Miracle Dr. Guanghua, ayo pergi. Wang Xian datang ke Miracle Dr. Guanghua dan berkata. Mobil yang dikirim oleh Gordon Wei sedang menunggu kita di luar. Dokter ajaib Guanghua mengangguk ketika dia memimpin. Pria muda berkemeja putih yang mengikuti di belakang melihat Wang Xian ikut. Karenanya, ia berperilaku baik dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. 2 kendaraan mewah menunggu di luar bandara. Wang Xian, bersama dengan Mo Qinglong, masuk ke dalam mobil. Alih-alih pusat kota, mobil menempuh perjalanan menuju pegunungan di kejauhan. Seperti yang disebutkan Lan King Yue, Jade Nation memiliki banyak gunung yang menjulang tinggi dan indah. Ada gunung tak berujung di sepanjang jalan. Ini adalah pegunungan Jade King yang membentang beberapa ratus kilometer. Ini adalah gunung terbesar di Jade Nation. Semua batu giok di Jade Nation ditambang dari gunung ini. Keluarga Gordon Wei terletak tepat di samping pegunungan Jade King. Petik 2. Miracle Dr. Guanghua memperkenalkan tempat ini kepada Wang Xian, karena ia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pemandangannya sangat mewah di sini. Wang Xian melihat sekeliling dengan senyum. Miracle Dr. Guanghua terkekeh. Gua-gua tempat mereka tinggal lebih menarik. Setelah 30 menit perjalanan, mobil berhenti di samping gunung hijau di pegunungan Jade King.
Silakan ikuti saya. Sopir keluar dari kendaraan dan memimpin di depan mereka. Wang Xian mengikutinya saat dia melihat ke depan. Itu adalah sebuah desa besar dengan sebuah batu di pintu masuk yang diukir dengan beberapa kata-kata bangsa Giok di atasnya. Di pintu masuk, 5 pemuda berdiri di sana dengan senjata di tangan mereka. Pemimpin Gordon Wei memegang posisi umum di Jade Nation. Karenanya, mereka menempatkan pasukan di tempat ini. Setelah masuk, itu adalah sebuah desa kecil. Pakaian mereka hampir sama dengan orang-orang di Cina. Mereka mengikuti sopir ke sebuah gunung besar. Wang Xian memperhatikan bahwa seluruh gunung telah digali dengan jendela di luar, seperti bangunan biasa. Tidak banyak orang di Jade Nation yang tinggal di Gua Jade Mountain Range. Hanya beberapa keluarga dan pengusaha penting yang melanjutkan gaya hidup seperti ini. Petik 2. Setelah melihat penampilan Wang Xian yang penasaran, Miracle Dr. Guang Hua menjelaskan kepadanya. Wang Xian mengangguk dan pergi ke gunung. Ada aula besar, berukuran sekitar 1000 meter persegi. Interiornya didekorasi untuk memberi kesan mewah. Potongan-potongan bulu binatang buas digantung di dinding sebagai ornamen. Namun peralatan penerangan semuanya bergaya modern. Seluruh aula memberikan estetika alternatif. Cek tes, itu memang keluarga teratas di negeri ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan sedikit berseru. Rumah-rumah gua di Jade Nation sebanding dengan istana di Eropa. Pada saat ini, cukup banyak orang berkumpul di aula. Mereka semua duduk di kursi. Wang Xian melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa tidak hanya orang Asia di sini, tetapi ada juga orang Eropa dan Amerika. Racun dok. Poison dog juga ada di sini. Petik 2. Suara kaget keluar dari mulut Miracle Dr. Guang Hua. Wang Xian menoleh dan melihat seorang lelaki tua kurus duduk di sofa. Seekor ular hitam, beracun sedang berbaring di tangannya, yang membuatnya tampak menakutkan. Poison dog. Wang Xian memikirkan Miracle Doctor yang berada di peringkat ke-9 di Miracle Doctor Chart. Poison dog Yan, dia adalah penatua dari Guild Pengikut Suci. Tidak hanya ia mahir dalam keterampilan medis, tetapi ia juga memiliki kekuatan lahir. Ada Miracle Dr. Bloodman dari Eropa. Tapi aku tidak yakin siapa itu. Petik 2. Itu imam suci dari Sekte Suci. Keterampilan medisnya harus dikenal kuat untuk menjadi seorang imam suci. Petik 2. Miracle Dr. Yin yang dari negara kepulauan juga ada di sini. Sepertinya kita memiliki banyak karakter menarik yang berkumpul di sini. Petik 2. Dokter Miracle, Guang Hua mengalihkan pandangannya dengan pandangan terkejut. Wang Xian menoleh dan menelusuri semua dokter keajaiban satu persatu. Manusia darah Eropa mirip dengan vampir. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan energi dari darah segar. Dokter Miracle Yin yang dari negara pulau adalah seorang guru Yin dan Yang, yang berasal dari Tiongkok. Keterampilan dikembangkan dan diperluas di negara pulau. Miracle Dr. Yin yang adalah seorang dokter terkenal di sana. 500 spiritual stone benar-benar menarik. Wang Xian melihat sekelilingnya dan merenung pada dirinya sendiri. Namun, Wang Xian bertekad untuk mendapatkan 500 batu spiritual itu. Bab 210, Mengumpulkan Dokter Mukjizat. 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Biarkan aku mengucapkan terima kasih kepada semua dokter mukjizat dari seluruh dunia karena berkumpul di Gordon Wei. Wang Xian dan Miracle Dr. Guang Hua duduk di kursi dan menunggu lebih dari setengah jam. Akhirnya, seorang pria parubaya berjalan keluar dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada orang banyak. Baru saja pria parubaya itu menyelesaikan hukumannya, seorang pria kulit putih parubaya berteriak, "Mari kita lewati basa-basi. Bawa kami ke pemimpin Gordon Wei." Petik 2. Kami sudah menyiapkan jamuan untuk semua orang. Dalam hal ini, mari kita dorong itu kembali. Namun, kami akan memberikan bagian dari remunerasi terlebih dahulu. Petik 2. Pria parubaya itu sama sekali tidak marah oleh Kaukasia setengah baya. Sebaliknya, dia bertepuk tangan saat berkomentar. Mereka yang datang adalah dokter ajaib dari seluruh dunia. Beberapa dari dokter ajaib ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan keluarga Gordon Wei. Karena itu, mereka tidak bertindak terlalu hormat. Secara alami, sebagai kekuatan yang kuat dan berpengaruh, kekayaan keluarga Gordon Wei bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Miracle Doctors. Berbagai wanita cantik membawa sepiring dan berjalan menuju kerumunan dokter mukjizat. Di setiap piring, ada tas dengan 10 keping batu spiritual di dalamnya.
Setelah mendapatkan bagian dari remunerasi, semua dokter ajaib lainnya jelas terlihat lebih sabar. Karena semua orang sangat cemas, ikuti aku. Kata pria parubaya itu kepada orang banyak. Ada total 15 dokter mukjizat. Jika murid atau bawahan mereka dimasukkan, ada total lebih dari 40 orang. Kerumunan mengikuti di belakang pria parubaya itu. Menyesatkan. Pada saat ini, Wang Xian mendengar suara yang sangat lembut dari sisinya. Dia sedikit terkejut dan menatap Dr. Sun, yang ada di sampingnya, segera. Dia melihat Dr. Sun mengerutkan kening dan memandangi dua orang di sampingnya dengan jijik. Wang Xian mengikuti pandangannya dan memperhatikan bahwa Kaukasia setengah baya yang tampak pucat menatap Dr. Sun. Di ujung lain, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menatap Dr. Sun dengan intens. Pria pertama adalah Miracle Dr. Bloodman dan pria kedua adalah Holy Priest. Wang Xian bingung. Berbicara secara logis, mengingat status mereka, bahkan jika Dr. Sun sangat memikat, mereka seharusnya tidak menatapnya dengan intens. Dia memandang Dr. Sun tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Semuanya, tolong masuk. Pada saat ini, kerumunan melewati terowongan dan memasuki gua. Ini jelas sebuah gua untuk budidaya. Di gua, seorang lelaki tua duduk di tengah. Di dalam gua, ribuan batu spiritual tertanam di sekitarnya. Semua dokter mukjizat yang melangkah ke dalam gua terkejut menyaksikan ini. Gua itu sangat hangat, setidaknya 40 derajat Celcius. Di dalam gua, hal yang paling mencolok adalah terenggiling di samping lelaki tua itu. Ini adalah terenggiling yang panjangnya hampir 3 meter. Itu memiliki skala merah cerah dan memancarkan getaran buas. Terima kasih, semuanya, untuk datang. Pria tua itu membuka matanya perlahan dan menatap kerumunan di sekitarnya. Salam, pemimpin Gordon Wei. Para dokter mukjizat di sekitarnya menyambut pria tua itu. Orang tua di depan mereka adalah seorang ahli bawaan yang sangat kuat. Sebagai pemimpin keluarga teratas di Jade Nation, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh ahli bawaan sejak lahir. Semua orang, aku yakin kalian tahu tentang kondisiku. Saya ingin mengundang Anda untuk melihatnya sekarang. Kata pemimpin Gordon Wei perlahan. Biarkan aku pergi dulu, kata Miracle Doctor peringkat 21 di Miracle Doctors Chart Domestik berkata. Silahkan. Pemimpin Gordon Wei mengangguk. Maafkan saya atas gangguan saya. Miracle Doctor setengah baya itu mengangguk. Saat dia melambaikan tangannya, seutas benang perak terbang dan melilit pergelangan tangan lelaki tua itu. Pemimpin Gordon Wei tidak mengelak dan membiarkan dirinya ditangkap oleh benang perak. Pria parubaya itu meletakkan jari di perak dan sedikit menutup matanya. Segera, dia mengerutkan kening. Benang perak menjulur dan melilit tubuh pemimpin Gordon Wei secara bertahap. Namun, setelah mengelilingi dia 2 kali, dia masih tidak menemukan kelainan apapun. Pria parubaya itu jelas kecewa. Maafkan ketidakmampuan saya tidak bisa membantu. Petik 2. Teknik inspeksi thread perak dari Miracle Doctor peringkat 21 dapat secara akurat mendeteksi berbagai jenis cedera. Mengejutkan bahwa dia tidak bisa mendeteksi kelainan apapun. Petik 2. Dr. Miracle Guang Hua menghela nafas dalam diam. Silver Thread Inspection adalah kemampuan yang sangat kuat dalam teknik medis Tiongkok. Dr. Sun terpana dengan apa yang dilihatnya. Teknik luar biasa seperti itu benar-benar telah membuka cakrawala. Biarkan aku mencobanya. Melihat pria parubaya itu mundur, pendeta suci berjalan maju dengan tongkat kayu di tangannya. Melambaikan tongkat kayunya, energi putih murni memasuki tubuh pemimpin Gordon Wei. Imam suci mengerutkan kening dan berkomentar, terangku belum mendeteksi kegelapan. Pemimpin Gordon Wei seharusnya. Itulah yang dikatakan oleh banyak dokter keajaiban lainnya. Pemimpin Gordon Wei memandang imam besar. Matanya jelas lelah ketika dia berkomentar, setiap kali saya berkultivasi, saya akan merasakan energi internal saya mengamuk. Sebenarnya, saya harus terus-menerus membatasi kekuatan di tubuh saya sekarang. Petik 2. Imam suci itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Setelah ini, dia mundur. Apa yang banyak orang tidak perhatikan adalah bahwa ketika imam suci melepaskan terangnya, tubuh Dr. Sun berkilauan. Biarkan saya mencobanya, hehe. Kaukasia setengah baya tampak pucat mengambil langkah maju. Menggerakkan jarinya, darah yang memancarkan aura hitam muncul di tangannya. Aku harus menyusahkan pemimpin Gordon Wei untuk membuka mulutmu.
Pemimpin Gordon Wei mengangguk. Dia tahu tentang teknik perawatan Miracle Dr. Bloodman. Darah yang memancarkan aura hitam memasuki tubuh lelaki tua itu melalui mulut. Segera memasuki jantung dan ke setiap bagian dari pembuluh darahnya. Hah! Pria parubaya Miracle Dr. Bloodman mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan darah mengalir keluar dari mulut pemimpin Gordon Wei. Miracle Dr. Bloodman menggelengkan kepalanya, jelas terlihat kecewa. Setelah itu, 5 hingga 6 dokter mukjizat lainnya menonjol dan menunjukkan keterampilan unik mereka. Namun, semua orang akhirnya mengerutkan kening. Tidak ada yang menemukan di mana masalahnya. Jika mereka bahkan tidak dapat mengidentifikasi sumber penyakitnya, bagaimana mereka akan merancang metode pengobatan? Pemimpin Gordon Wei tidak tampak hebat. Miracle Dr. Guanghua mencobanya tetapi usaha itu ternyata sia-sia. Pada akhirnya, hanya Wang Xian, Poison Dog peringkat 8, dan Miracle Dr. Yin yang dari Jepang yang tersisa. Biarkan aku mencobanya. The Poison Dog maju 2 langkah. Ular beracun hitam yang melilitnya mengangkat kepalanya dan mulai mendesis. Ses. Ular beracun itu melompat dan melompat ke samping pria tua yang berjarak 3 meter. Saat itu menjulurkan lidahnya, mata merah darahnya menatap terus pada pemimpin Gordon Wei. Dok racun dari Tiongkok, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Kata lelaki tua itu kepada Poison Dog. Itu hanya nama yang dangkal. Poison Dog menjawab tanpa emosi sambil terus menatap ular beracunnya. Ses. Ular beracun hitam itu mengelilingi orang tua itu. Tiba-tiba, visinya bergeser ke Trenggiling. Ses. Tiba-tiba, Trenggiling menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan aura mengerikan. Ses. Ular beracun hitam terkejut dan merayap kembali ke Poison Dog dengan ketakutan. Xiao Jia, jangan bergerak, kata lelaki tua itu dengan lembut kepada Trenggiling. Kerumunan tersentak dan menatap Trenggiling dengan kaget. Aura yang dipancarkannya pada saat itu adalah seorang ahli bawaan sejak lahir. The Poison Dog tampak agak malu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Teknik medis Cina hanya begitu. Sebuah suara mengejek terdengar yang membuat Poison Dog dan Miracle Dr. Guanghua kesal. Wang Xian tidak memperhatikan ejekan itu. Dalam matanya, cahaya biru dan merah bergantian. Matanya bergeser ke arah saat dia menunjukkan senyum tipis. Kemenangan ada di tangannya. Bab 211, Konspirasi, 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Seni Yin Dan yang berasal dari Tiongkok. Yang disebut Miracle Dr. Yin yang mengandalkan keterampilan leluhur kita. Petik 2. Kamu dari negara kecil. Bahkan Raja Sanhe tidak akan berani kurang ajar. Petik 2. Beraninya Qixi, yang hanya menempati peringkat ke-49 di peringkat global, berbicara omong kosong di sini. Poison Dog, Guanghua dan para dokter keajaiban lainnya menatap dingin pada Miracle Dr. Yin yang dari negara pulau itu. Cek. Poison Dog ada di peringkat 31, dan rankingku 49. Tapi sepertinya seseorang mengklaim posisi yang lebih tinggi tanpa kekuatan hari ini. Dokter keajaiban Yin yang berbicara dengan sarkastis. Dia berbalik untuk melihat pemimpin Gordon Wei. Karena 5 hingga 6 dokter keajaiban Tiongkok tidak dapat mengidentifikasi sumber penyakitnya. Aku kira kamu hanya bisa menyerahkan ini padaku. Petik 2. Dokter ajaib Yin Yang, Anda punya solusi. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei memandangi Miracle Dr. Yin Yang, yang penuh percaya diri, dengan secercah harapan di matanya. Semua dokter keajaiban menatap dokter keajaiban Yin Yang dengan keraguan di wajah mereka. Poison Dog, Guanghua dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi gelap. Aku 80% percaya diri. Miracle Dr. Yin yang menunjukkan tampilan percaya diri. Dia menyapu pandangannya ke Poison Dog, Guanghua dan yang lainnya. Dengan ayunan, embusan udara hitam dan putih melesat keluar dari bel. Aliran gas hitam dan putih terbang menuju pemimpin Gordon Wei. Semua orang mengamati awan kabut hitam dan putih dengan ragu. Perlahan-lahan, kabut hitam dan putih melingkupi pemimpin Gordon Wei. Pemimpin Gordon Wei, tolong jaga jarak dari Trenggilingmu. Energi panas yang dipancarkan dari tubuhnya akan sangat mempengaruhi Cloud Yin yang saya. Lagi pula, Trenggiling itu adalah hewan bawaan. Miracle Dr. Yin yang menginstruksikan pemimpin Gordon Wei dengan acuh tak acuh. Oke, dia mengangguk. Xiao Jia, pergi ke sudut itu.
Terenggiling berukuran 3 meter itu menganggukkan kepalanya seperti manusia. Kemudian pergi ke sudut dan diam. Yin dan Yang tanpa batas mengusir roh jahat. Miracle Dr. Yin yang mengeluarkan suara pelan di bawah, dan awan kabut hitam putih berputar perlahan di sekitar pemimpin Gordon Wei. Saya belajar sedikit tentang seni Yin dan Yang. Menurut catatan sejarah, Miracle Dr. Yin yang akan menggunakan ritual, jimat, dan nyanyian untuk menyingkirkan roh jahat. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang Yin Yang Cloud. Petik 2. Poison Dok Yan, dia menatap awan udara hitam dan putih dengan mata yang berkedip-kedip. Orang-orang bodoh. Apa yang Anda ketahui tentang keterampilan medis saya? Dia mencaci Poison Dok dan melanjutkan, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu banyak orang bodoh. Awan Yin yang berputar cepat saat ini. Adegan ini jauh lebih spektakuler daripada cara yang ditampilkan oleh Dr. Miracle tadi. Energi internal saya tidak lagi bermasalah. Saya tidak perlu lagi menekan energi internal saya. Petik 2. Tepat ketika semua orang tidak percaya, pemimpin Gordon Wei yang ada di awan berseru dengan penuh semangat. Dia segera berdiri dan menatap Qixi dengan gembira. Terima kasih, Dokter Keajaiban Qixi. Anda benar-benar menekan energi internal saya untuk saya. Bisakah Anda memberikan obat permanen? Petik 2. Bagaimana itu mungkin? Guang Hua, Poison Dok, dan yang lainnya terkejut. Dokter Keajaiban Yin Yang ini benar-benar menemukan perawatan melalui cara ini. Sisa Dokter Keajaiban menatap Qixi dengan kejutan. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan medisku. Dia menatap mereka dengan wajah dingin tapi sombong. Dia menoleh ke pemimpin Gordon Wei dan tertawa kecil, Tuan, beri saya 10 hari lagi. Saya akan bisa menyembuhkan penyakit Anda secara permanen. Petik 2. Bagus. Orang tua Gordon Wei sangat gembira. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, dan aku akan memberimu hadiah mahal untuk ini. Petik 2. Sama-sama. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Poison Dok dan semua orang. Aku sudah bilang semuanya. Dokter Keajaiban Cina adalah begitu-begitu. Petik 2. Poison Dok, Guang Hua dan yang lainnya tampak galak. Tetapi di sisi lain, Wang Xian memberikan senyum menyeramkan. Dia tidak menyangka misi ini akan melibatkan konspirasi. Dia menatap Qixi dengan penuh makna, tapi dia tidak segera mengeksposnya. Miracle Dr. Qixi, haruskah aku tinggal di awan Yin yang sepanjang waktu? Tanya pemimpin Gordon Wei dengan hormat sambil tersenyum. Tidak, saya akan menempelkan sesuatu pada Anda. Petik 2. Miracle Dr. Qi dia menggelengkan kepalanya saat dia mengeluarkan jimat yang tampak aneh. Dia kemudian berjalan ke pemimpin Gordon Wei dan menempelkannya padanya. Jimat ini untuk sementara waktu bisa mengendalikan penyakitmu. Anda seharusnya tidak pernah menjatuhkan ini. Dia memperingatkan pemimpin Gordon Wei. Jangan khawatir, Miracle Dr. Qixi. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya tanpa seizinku. Kata pemimpin Gordon Wei dengan wajah berseri-seri. Baiklah, kamu bebas bergerak sekarang. Dia punya senyum di wajahnya. Dia mengeluarkan bel dan menjaga awan Yin Yang. Aku benar-benar pulih. Karena pemimpin Gordon Wei bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas, dia tidak bisa menahan tawa. Terima kasih, Qixi Miracle Doctor. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para dokter ajaib lainnya juga. Hari ini, aku akan memainkan tuan rumah yang baik untuk kalian semua, dan aku akan mengirimmu besok. Petik 2. Karena pemimpin Gordon Wei disembuhkan, itu adalah beban dari pikiran kita. Betul sekali. Kami senang Anda pulih dengan baik. Kami tidak kompeten, tapi untungnya, kami memiliki Miracle Dr. Qixi. Petik 2. Miracle Dr. Qixi sangat mengesankan. Saya percaya Anda akan meningkatkan peringkat Anda dengan luar biasa pada grafik mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Satu demi satu, Dokter Keajaiban memberi selamat kepada pemimpin Gordon Wei dan Dokter Keajaiban Qixi. Poison Dok, Guang Hua, dan dokter-dokter Cina lainnya mengenakan wajah yang mengerikan. Mereka memiliki jumlah dokter keajaiban Cina tertinggi di sini dalam perjalanan ini. Bahkan Poison Dok, peringkat ke-9, hadir. Pada akhirnya, pemimpin itu disembuhkan oleh dokter ajaib dari negara pulau itu. Ayo pergi. Sudah terlambat. Saya sudah menyiapkan orang untuk menyiapkan makan malam.
Pemimpin Gordon Wei berseru dengan gembira. Semua orang mengikuti pemimpin Gordon Wei ke gua perjamuan. Ada pertunjukan menyanyi dan menari dengan anggur dan makanan. Miracle Dr. Kisi, tidak diragukan lagi, telah menjadi sosok yang paling menarik perhatian dalam makan malam. Sebagian besar dokter mukjizat mendekatinya untuk mencari bantuan. Bahkan pemimpin Gordon Wei bersulang dengannya dengan gembira. Seni Yin dan yang berasal dari Tiongkok. Dia menggunakan keterampilan medis kami untuk menyembuhkan pemimpin Gordon Wei, namun, dia berbicara dengan tidak sopan kepada kami. Dasar penjahat. Petik 2. Guang Hua minum segelas anggur dengan marah. Beberapa dokter keajaiban Cina juga menggelapkan ekspresi mereka. Mengapa Miracle Dr. Wang tidak mencobanya sekarang? Tanya Poison Dok Yan. Dia tiba-tiba ketika dia memegang tubuh ular berbisa yang menjilat anggur di gelas. Hehe, aku belum mahir. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Miracle Dr. Wang bahkan bisa melumpuhkan lengan Fang Huazi, meninggalkan semua dokter Miracle dalam Secret Followers Guild tanpa solusi. Saya pikir Anda cukup cakap. Petik 2. Poison Dok menatap Wang Xian dan melemparkan senyum tipis padanya saat dia berbicara. Bab 212, Konspirasi, 2. Oh, Wang Xian memandang Poison Dok dan bertanya dengan polos, Poison Dok ingin membela Fang Huazi. Haha, saya tidak sebebas itu. Selanjutnya, lengannya lumpuh karena dia kalah dalam tantangan yang dia mulai. Dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Namun, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Fang Huazi memiliki master. Poison Dok tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Senior Poison Dok, atas pengingatmu. Wang Xian terkejut tetapi menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis. Persekutuan pengikut suci jauh lebih baik daripada Medical Saint Sect. Poison Dok membuat pernyataan membingungkan dengan santai. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat cangkir anggurnya. Ayo, ayo, ayo. Dokter ajaib dari Tiongkok. Meski kalian tidak melakukan apa-apa, aku akan tetap bersulang untuk kalian. Petik 2. Pada saat ini, Ki dia membawa cangkir, berjalan dengan bangga dan tertawa keras. Tidak ada yang memperhatikannya. Poison Dok sedang bermain dengan diam-diam dengan ular beracun hitamnya. Guang Hua menikmati anggurnya dan beberapa dokter keajaiban lainnya berbincang pelan. Ada pepatah di Tiongkok yang sejalan dengan ini, ketika seseorang mencapai level tertentu, dia bisa menjadi guru untuk yang lain. Seharusnya tidak ada perbedaan geografis di dunia medis. Sepertinya kalian masih terlalu picik. Komentar Kisi dengan sinis. Halo semuanya, terima kasih sudah ada di sini. Petik 2. Pada saat ini, pemimpin Gordon Wei juga berjalan dengan secangkir anggur di tangannya. Mengangkatnya, dia mengumumkan, biarkan Miracle Dr. Kisi dan aku bersulang untuk semua orang. Hehe, Kisi, yang berdiri di samping, mengangkat cangkirnya di kerumunan dengan ekspresi sarkastik. Terima kasih, pemimpin Gordon Wei, atas sambutan hangatnya. Poison Dok, Guang Hua, Wang Xian dan kerumunan berdiri dan mengangkat gelas mereka. Dokter keajaiban muda ini terlihat agak akrab. Saya tidak melihat Anda mencoba sebelumnya. Pasti sangat mudah untuk mendapatkan batu-batu spiritual ini. Petik 2. Ketika Ki dia melihat Wang Xian, dia tersenyum. Jika aku bertindak, seseorang akan kehilangan nyawanya. Kata Wang Xian tanpa emosi ke Kisi. Haha, ini menarik. Untuk bisa menjadi dokter ajaib di usia yang begitu muda, sepertinya lingkaran medis di China benar-benar telah mundur. Petik 2. Ki dia tertawa sinis saat dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kerumunan. Pemimpin Gordon Wei melirik Wang Xian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah anggukan sederhana, dia pergi. Wang Xian menatap Kisi dan bibirnya melengkung tersenyum. Perjamuan tidak panjang dan berakhir 1 jam lebih. Beberapa pelayan layanan membawa para tamu ke kamar pribadi mereka sendiri. Kamar-kamar berada di dalam gua batu. Namun, interiornya mewah. Segera, Mo Qinglong masuk dan melaporkan ke Wang Xian, Tuan Muda, pemimpin Gordon Wei telah kembali ke gua kultivasi itu. Ki dia juga telah meninggalkan tempat itu. Petik 2. Mari kita menuju. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan 500 keping batu spiritual ini. Saya harus meminta kenaikan gaji dari Gordon Wei. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berdiri sebelum berjalan menuju gua, di mana pemimpin Gordon Wei berada, dengan Mo Qinglong.
Dengan kekuatan mereka, mereka dengan mudah menghindari penjaga yang berpatroli dan tiba di pintu masuk gua. Papa, Wang Xian tidak berusaha bersembunyi. Langkah kakinya segera mengingatkan pemimpin dari Gordon Wei yang sedang duduk di tengah gua. Hah! Pemimpin Gordon Wei membuka matanya dan menatap Wang Xian dan Mo Qinglong, boleh aku tahu mengapa kamu ada di sini pada jam ini? Itu semua karena batu-batu spiritual itu. Wang Xian melihat jimat pada pemimpin Gordon Wei dan berjalan langsung ke dia. Hah! Berhenti di sana. Melihat Wang Xian berjalan langsung ke arahnya, pemimpin Gordon Wei menegur dengan sungguh-sungguh. Ses. Pada saat ini, Trenggiling di sudut bangkit dan menuju ke arah Wang Xian perlahan dengan tatapan ganas. Aku di sini untuk menyelamatkan pemimpin Gordon Wei. Wang Xian menatap Trenggiling yang berjalan ke arahnya dan melepaskan auranya. Ses. Trenggiling ketakutan dan mundur ketakutan. Apa? Pemimpin Gordon Wei terkejut dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Rekannya adalah eksistensi bawaan, namun ia membatu hanya dengan satu tatapan. Ini tidak mungkin. Wang Xian menyeringai dan terus berjalan menuju pemimpin Gordon Wei. Kau pasti mencari kematianmu sendiri. Ini adalah wilayah keluarga Gordon Wei. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei berdiri dan memancarkan aura yang kuat. Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu. Mo Qinglong melihat hembusan aura menyerbu ke arah mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memblokirnya. Pakar bawaan. Pemimpin Gordon Wei menjadi waspada dalam sekejap dan menatap Wang Xian dan Mo Qinglong dengan cermat. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan tahu kapan orang lain telah membunuh Anda. Petik 2. Wang Xian berjalan di depan pemimpin Gordon Wei dan meraih jimat di tubuhnya. Hah! Pemimpin Gordon Wei terkejut. Melihat Wang Xian mengangkat tangannya, dia segera berjaga-jaga. Namun, yang mengejutkannya, tetesan air yang lebat muncul dan menghanyutkan jimat di tubuhnya. Jimat itu pecah berkeping-keping setelah direndam dalam air. Pemimpin Gordon Wei ngeri ketika rasa dingin merambat di punggungnya. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari pemuda di depannya ketika dia berada di puncak alam bawaan. Namun, dia dengan cepat pulih dan menatap kosong ke jimat di lantai. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa masalahnya? Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat ke Trenggiling. Ses. Trenggiling menatap Wang Xian dengan ketakutan. Tekanan mencekik yang dirasakannya dari Wang Xian beberapa saat yang lalu benar-benar membuatnya ketakutan. Trenggiling ragu-ragu sejenak sebelum merangkak. Ark! Saat Trenggiling mendekat, pemimpin Gordon Wei menjerit kesakitan. Dia segera duduk di lantai dan mulai menekan rasa sakit. Ses. Trenggiling segera datang ke sisi pemimpin Gordon Wei dan menggunakan lidahnya untuk menjilat tubuhnya. Kembali ke sudut. Setelah dia melepaskan aura sekali lagi, Trenggiling itu merasakan tekanan mencekik dan bergegas ke sudut dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, perasaan aneh pada tubuh pemimpin Gordon Wei juga menghilang. Tentang apakah ini? Ini adalah... Pemimpin Gordon Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Pangolin dengan pahit. Kamu sama sekali tidak sakit, tapi ada yang salah dengan itu. Wang Xian menunjuk ke Trenggiling di sudut. Wang Xian telah berusaha menggunakan piercing eye-nya untuk memeriksa cedera pada pemimpin Gordon Wei pada sore hari. Di bawah pengawasan mata menusuk, semuanya bisa dilihat sebagai energi. Dia memperhatikan energi redup yang dikeluarkan dari Trenggiling yang diserap oleh pemimpin Gordon Wei. Sumber energi ini adalah sumber penyakitnya. Kamu mengatakan ada yang salah dengan Xiao Jia? Tanya pemimpin Gordon Wei dengan getir. Sudah jelas bahwa seseorang melakukan sesuatu pada Trenggiling dan harus menggunakan metode lain untuk perlahan mengendalikanmu. Wang Xian menjelaskan. Pemimpin Gordon Wei mengepalkan tangannya dengan erat. Melirik Trenggiling di sudut, dia berjalan perlahan ke arahnya. Seketika, perasaan kehilangan kendali bisa dirasakan sekali lagi. Bab 213, Hasil Keajaiban Dr. Yin Yang. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Pemimpin Gordon Wei mengambil napas dalam-dalam ketika dia menatap jimat yang telah jatuh di tanah sekarang. Dia secara bertahap menjadi tenang. Dia berdiri di sana tanpa sepatah kata pun saat dia merenungkan. Wang Xian tidak memotongnya. Dia percaya bahwa orang tua yang bijak di depannya mampu meluruskan hal ini. Astaga, mengingat status Gordon Wei saat ini setelah puluhan tahun berkuasa di Jade Nation, tidak pernah aku berharap bahwa seseorang yang dekat denganku akan menyakitiku.
Radians berkedip-kedip di mata pemimpin Gordon Wei. Xiao Jia tumbuh bersamaku dan terus mengikutiku. Itu kerabat terdekat yang saya miliki. Tetapi mereka benar-benar menemukan cara untuk mengendalikan saya, dan akhirnya, seluruh keluarga Gordon Wei, melalui Xiao Jia. Sial. Petik 2. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, kilatan cahaya ganas ditemukan di mata pemimpin Gordon Wei sebelum dia menutupnya. Terima kasih atas pengingatmu. Saya kira keluarga Gordon Wei sekarang penuh dengan celah. Karena kamu bisa melihat ini, aku harap kamu bisa menyembuhkan luka Xiao Jia. Petik 2. Ketika pemimpin Gordon Wei membuka matanya lagi, dia membungkuk pada Wang Xian dan segera memohon. Pemimpin Gordon Wei bahkan lebih menghormati dokter keajaiban yang misterius dan tangguh dibandingkan dengan Qixi. Tentu saja, aku di sini untuk batu spiritual. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat pada terenggiling itu. Pemimpin Gordon Wei juga melakukan hal yang sama. Ketika terenggiling berjalan, pemimpin Gordon Wei kesakitan lagi. Wang Xian membelai kepalanya, dan energi naga di tubuh Wang Xian dengan cepat menetralkan racun di tubuh terenggiling. Ini adalah gas beracun unik yang diserap ke dalam tubuh melalui makanan. Itu tidak membahayakan pangolin, tetapi itu akan membawa kerusakan ekstrim bagi mereka yang berada di dekatnya. Khususnya, pemimpin Gordon Wei, yang mempraktikkan budidaya di sekitar terenggiling, dan akan menyerap gas beracun secara langsung. Terima kasih, Dokter Ajaib. Pemimpin Gordon Wei tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Dengan ekspresi gembira, dia dengan cepat berterima kasih kepada Wang Xian dengan hormat. Hanya memberiku hadiah yang tampan akan berhasil. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Ya tentu. Pemimpin Gordon Wei mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum dia mengerutkan alisnya. Dokter Ajaib, aku akan menangani masalah keluargaku terlebih dahulu, dan aku harus menyelesaikannya malam ini sebelum sesuatu terjadi. Lanjutkan. Aku akan kembali tidur. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangan dan pergi. Mo Qinglong mengikuti dengan cermat. Pemimpin Gordon Wei menatap Wang Xian, pria muda ini jauh lebih tangguh daripada saya. Mendesis. Terenggiling menjulurkan lidahnya saat membuat beberapa suara. Xiao Jia, apakah kamu mengatakan bahwa kamu merasa tertindas ketika kamu melihatnya? Pemimpin Gordon Wei membelai kepala terenggiling saat dia bertanya dengan lembut. Ses. Terenggiling mengangguk. Saya mendengar dari tuan saya bahwa ada jenis kehidupan lain selain dari dunia di atas alam Inbon. Mereka dikenal sebagai Dewa Tanah. Apakah Miracle Doctor muda itu mencapai tahap itu? Baca bab-bab terbaru di vipnovel.com. Dia bergumam sambil menatap terenggiling dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Ayo pergi, Xiao Jia. Hari ini, kita harus menyingkirkan domba hitam. Petik 2. Malam di Jade Nation tidak damai. Suara binatang buas bisa terdengar sesekali dari pegunungan di sekitarnya. Itu semua lebih gelisah di dalam wilayah Gordon Wei. Wang Xian tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Dia ada di sini untuk mendapatkan batu spiritual itu, bukan untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Dia benci mendapatkan lebih banyak masalah. Matahari bersinar cerah keesokan paginya. Udara di Jade Nation jauh lebih baik daripada di China. Suasana hati Wang Xian terangkat saat ia menghirup udara segar dari alam. Tuan, aku akan membawamu ke restoran. Pemimpin Gordon Wei akan mengirim kalian semua pergi nanti. Seorang pelayan berkata pada Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk saat dia datang ke restoran bersama Mo Qinglong. Selamat kepada Miracle Doctor Qixi. Kabar tentang Anda menyembuhkan pemimpin Gordon Wei telah berhasil keluar. Saya yakin peringkat Anda akan meningkat dalam waktu singkat. Petik 2. Kali ini, Miracle Doctor Qixi pasti dapat menempati peringkat 30 besar di peringkat global. Lagi pula, kamu mengalahkan banyak dokter kemarin. Petik 2. Betul sekali. Bahkan Poison Dokian dia bukan pasanganmu. Peringkat Anda akan meningkat banyak. Petik 2. Wang Xian berada di atas konservasi begitu dia memasuki restoran. Haha, keterampilan medisku tidak begitu hebat. Hanya saja beberapa orang terlalu berlebihan. Petik 2. Dia mengangkat suaranya saat dia mengarahkan pandangannya ke Poison Dog dan dokter lain di sudut restoran. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombong di wajahnya. Miracle Doctor Qixi, jangan rendah hati. Keterampilan medis Anda sangat mengesankan. Kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Beberapa orang tertawa dan langsung menjawab.
Mengingat keterampilan medis saya, paling banyak saya bisa masuk ke 5 besar. Ada beberapa orang yang lebih baik dariku. Petik 2. Qi dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi, seni yin dan yang masih memikat di negara kita. Tetapi dokter Tiongkok yang dikenal sebagai yang terbaik semakin memburuk dengan setiap generasi. Bahkan seorang anak muda ada di daftar. Petik 2. Saat dia berbicara, dia pikir itu lucu ketika dia melihat Wang Xian masuk. Itu benar, anak itu tidak melakukan apa-apa kemarin. Jelas, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan kita. Petik 2. Betul sekali, dia adalah satu-satunya yang tidak melakukan apapun. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin memiliki beberapa transaksi orang dalam. Petik 2. Dia datang ke sini untuk menikmati makanan gratis dan 10 batu spiritual dengan tidak melakukan apapun. Tindakan yang tak tahu malu. Petik 2. Beberapa orang di sekitarnya berkomentar dengan senyuman hanya untuk melihat pada Miracle Dr. Kisi. Hehe, Wang Xian mendengar komentar mereka segera setelah dia duduk. Dia memiliki pandangan sarkastik ketika dia melihat pintu. Pemimpin Gordon Wei membawa 5 hingga 6 orang bersamanya ke pintu masuk. Semua orang bisa merasakan aura penumpahan darah samar-samar dari mereka. Rupanya, mereka telah membunuh orang belum lama ini. Pemimpin Gordon Wei ada di sini. Sepertinya dia terlihat baik. Miracle Dr. Qi dia benar-benar hebat. Kata orang-orang di sekitar Miracle Dr. Qi ketika mereka melihat pemimpin Gordon Wei. Miracle Dr. Qi dia sedikit terkejut saat dia berputar. Pemimpin Gordon Wei, kamu bangun pagi hari ini. Mengapa Anda tidak beristirahat dengan baik? Dengan jimatku, kamu seharusnya bisa tidur nyenyak. Miracle Dr. Kisi berkata dengan wajah tersenyum. Aku tidak tidur sedikit pun semalam. Pemimpin Gordon Wei memberi pandangan haus darah. Kenapa gitu? Miracle Dr. Kisi bertanya dengan keraguan ketika dia mengamati sesuatu yang salah dengan pemimpin ekspresi Gordon Wei. Aku menyingkirkan domba hitam itu. Kata pemimpin Gordon Wei dengan suara mengerikan. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan dengan kaget ketika tinju mengenai dada Kisi. Bam! Beraninya kau berkolusi dengan pengkhianat itu dan meracuni aku, Miracle Dr. Kisi. Anda akan bergabung dengan mereka juga. Petik 2. Muntah. Miracle Dr. Qi dia meludahkan seteguk darah segar dengan perubahan drastis dalam ekspresinya. Dia ketakutan. Bagaimana kamu tahu? Bawa dia pergi. Saya akan memastikan dia menikmati sisa hidupnya. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei memerintahkan orang-orang di belakangnya dengan dingin dan menghela napas lega. Dia berjalan ke Wang Xian dan membungkuk. Miracle Dr. Wang, terima kasih. Bab 214, Pegunungan Jade King. Mengejutkan. Semua orang di restoran itu tercengang dan melihat perkembangannya dengan tak percaya. Mereka menatap kosong pada pemimpin Gordon Wei yang membungkuk kepada pemuda itu dan berterima kasih padanya dengan hormat. Busurnya dalam dan dia tidak memiliki sikap seorang ahli bawaan sejak lahir. Dia juga tidak bertindak dengan cara yang diharapkan dari pemimpin keluarga tingkat atas di Jade Nation. Dia seperti warga negara biasa yang berterima kasih kepada dermawannya karena telah membantu. Tampaknya masalah yang kamu khawatirkan telah diselesaikan. Kata Wang Xian dengan sepenuh hati. Terima kasih, Dokter Keajaiban Wang, atas bantuan Anda. Saya telah menyelesaikannya. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei menunjukkan senyum tipis dan duduk berhadapan dengan Wang Xian. Miracle Dr. Wang, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya di Jade Nation, silakan beritahu saya. Tentu, aku tidak akan berdiri di upacara. Wang Xian menjawab sambil tertawa. Apakah Miracle Dr. Wang akan tertarik berkeliaran di Jade Nation selama beberapa hari? Aku akan membiarkan orang-orangku membawamu berkeliling Jade Nation. Petik 2. Pemimpin Gordon Wei memperpanjang keramahannya. Saya baik. Saya di sini di Jade Nation untuk menyelesaikan beberapa hal lainnya. Aku akan pergi setelah makan. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika dia tinggal di tempat ini untuk waktu yang lebih lama, Lan Qingyue mungkin akan membunuhnya dengan tatapannya. Baiklah, Miracle Dr. Wang. Saya akan membuat Anda sopir nanti untuk membawa Anda berkeliling di Jade Nation. Jika Anda pernah mengunjungi bangsa Giok di masa depan, beritahu saya terlebih dahulu. Saya pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Petik 2.
Pemimpin Gordon Wei tersenyum dan berdiri. Miracle Dr. Wang, teknik medis Tiongkok memang memiliki efek luar biasa dan Anda benar-benar pahlawan muda yang layak. Selamat makan. Saya akan pergi sekarang. Petik 2. Wang Xian mendengar kalimat terakhirnya. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Gordon Wei. Wow, ketika pemimpin Gordon Wei pergi, semua orang terkejut. Mereka memperhatikan seluruh perkembangan dengan penuh perhatian. Perasaan yang mereka dapatkan adalah bahwa pemimpin Gordon Wei telah menempatkan dirinya terlalu banyak. Nada yang dia gunakan ketika berbicara dengan remaja itu benar-benar hormat. Bahkan ketika Miracle Dr. Kisi telah menemukan cara untuk mengobati penyakit pemimpin Gordon Wei kemarin, dia tidak diperlakukan seperti itu. Namun, tanggapan remaja itu bahkan lebih mengejutkan. Dia tampaknya menganggap segala sesuatu sebagai pemberian, bertindak dengan acuh tak acuh. Orang harus tahu bahwa ini adalah keluarga kelas atas dengan beberapa ahli bawaan dalam klan, dan bahkan memiliki pasukan yang kuat. Mereka dapat dianggap sebagai elit bahkan jika dibandingkan dengan bangsa jade lainnya. Dari apa yang dikatakan pemimpin Gordon Wei, penyakitnya disebabkan oleh Miracle Dr. Kisi dan anggota klannya. Plotnya sepertinya telah dilihat oleh Miracle Dr. Wang. Petik 2. Keajaiban Dr. Wang dari Tiongkok benar-benar luar biasa untuk dapat melihat melalui konspirasi. Terlebih lagi, dia tampaknya telah menyembuhkan penyakit pemimpin Gordon Wei. Petik 2. Ada pepatah di Tiongkok yang sejalan dengan gagasan bahwa para pahlawan seringkali muda. Miracle Dr. Wang memiliki keterampilan medis yang luar biasa pada usia yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Petik 2. Dokter keajaiban Yin yang benar-benar sombong. Dia masih mengejek Miracle Doctors dari China kemarin. Sekarang rencananya telah terungkap, kemungkinan besar dia sudah selesai. Petik 2. Tidak heran Miracle Dr. Yin yang memiliki cara untuk memperlakukan pemimpin Gordon Wei. Itu semua yang dia lakukan sejak awal. Petik 2. Kelompok dokter keajaiban di sekitarnya menghela nafas secara emosional. Para pengikut dan murid yang tersisa dari para dokter ajaib ini memandang dengan kagum. Tidak ada yang menyangka anak muda seperti itu akan memiliki keterampilan medis yang menakjubkan. Adapun mereka yang masih berkerumun di sekitar Miracle Dr. Kisi beberapa saat yang lalu, mereka segera berjalan keluar dengan wajah memerah. Haha, dokter keajaiban Wang benar-benar membuat dokter keajaiban Cina bangga. Ini benar-benar di luar imajinasiku. Petik 2. Dokter keajaiban Guang Hua membawa murid-muridnya dan tertawa terbahak-bahak ke Wang Xian. Kurasa aku juga beruntung, jawab Wang Xian sambil tertawa. Keahlian medis Miracle Dr. Wang benar-benar luar biasa dan jauh lebih baik daripada kita. Miracle Dr. lain berjalan mendekat dan berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Ketika seseorang mencapai tingkat kemahiran tertentu, ia bisa menjadi guru bagi orang lain. Mereka tidak memandang rendah Wang Xian hanya karena usianya yang masih muda. Melalui kejadian ini, Wang Xian juga menjadi terkenal. Poison Dog berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Miracle Dr. Wang, dapatkah Anda berbagi dengan kami bagaimana Anda mendiagnosis penyakit pemimpin Gordon Wei? Sebenarnya pemimpin Gordon Wei tidak sakit sama sekali, tetapi seseorang meracuni terenggiling di sampingnya. Ular berbisa Poison Dog mungkin telah menemukan ini. Namun, itu mungkin menakutkan, dan terenggiling dan tidak berani untuk pergi. Wang Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi memang begitu. Poison Dog mengangguk sedikit. Tidak heran banyak dokter mukjizat tidak dapat menemukan sumber penyakit. Masalahnya bukan dengan pemimpin Gordon Wei. Miracle Dr. Wang, Anda benar-benar luar biasa. Saya benar-benar yakin kali ini. Petik 2. Wang Xian bertukar basa-basi dan tersenyum dengan mereka. Dr. Sun yang berdiri di samping memandang Wang Xian dengan lebih kagum. Sedangkan untuk pemuda kemeja putih itu, matanya terbuka lebar dan dia jelas terguncang. Miracle Dr. Wang, apakah Anda akan kembali ke Tiongkok sebentar lagi? Tanya Guang Hua. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk diurus dan akan pergi nanti. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kami juga akan berkeliaran di sini. Karena kita di sini, kita punya rencana untuk bermain selama beberapa hari lagi. Petik 2. Setelah menyelesaikan sarapan mereka, Wang Xian mengucapkan selamat tinggal pada Guang Hua dan murid-muridnya. Dia naik mobil yang ditugaskan kepadanya oleh pemimpin Gordon Wei dan menuju ke tempat Lan Qingyue.
Akhir dari pegunungan Jade King adalah wilayah terindah di seluruh bangsa Jade. Untuk memastikan adat istiadat setempat akan terus berlanjut, pemerintah setempat menggali banyak gua di sekitar daerah itu untuk menarik pelanggan. Dan untuk beberapa hari ke depan, itu juga akan menjadi beberapa hari tersibuk dalam setahun. Festival taruhan batu tahunan akan diadakan selama beberapa hari ke depan. Selama periode ini, atasan batu, pecinta batu giok dan bisnis batu giok akan ada di sini untuk bertaruh dan membeli. Wang Xian melihat kerumunan besar berkumpul di daerah yang baru saja mereka lewati. Miracle Dr. Wang, aku akan menunggu di sini. Jika Anda memiliki instruksi untuk saya, Anda dapat menelepon saya. Kata sopir itu dengan hormat kepada Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk. Dia turun dari mobil dan memandang ke depannya. Ini adalah pintu masuk yang luar biasa. Pusat pegunungan Jade King telah digali dan kedua sisi di sepanjang jalan memiliki berbagai gua batu. Di dalam gua-gua batu dan di pintu masuk, ada berbagai batu dipajang. Beberapa batu memiliki warna hijau redup sementara yang lain memiliki semburat merah. Ini tidak lain adalah batu untuk taruhan batu. Wang Xian memanggil Lan Qingyue dan berjalan masuk. Melewati pintu masuk, ada gua yang lebih indah. Di pintu masuk gua-gua ini, ada batu giok yang telah dibuka dengan harga yang jelas. Wang Xian melihat Lan Qingyue berdiri bersama pamannya di pintu masuk sebuah toko yang agak mewah. Lan Qingyue menatapnya dengan pahit dan berdiri dengan tenang di sana. Wang Xian bingung dan mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat dan berteriak, "Qingyue! Xiao Xian!" Melihatnya berjalan ke arahnya, Lan Qingyue tersenyum. Wang Xian bisa memberitahu Lan Qingyue tidak bahagia dan bertanya dengan penuh perhatian, "Apa yang terjadi?" Tidak ada. Itu hanya beberapa hal yang berkaitan dengan pembelian batu giok. Pemasok yang telah lama bekerja sama dengan kami tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja bersama kami. Petik 2. Lan Qingyue sedikit mengernyit, mereka mengatakan seseorang mencegah mereka bekerja dengan Deep Sea Jewelry. Cih, yang ada di balik ini pastilah The Zhou Jewelry dan Ling Yue Sek. Petik 2. Bab 215, Taruhan Batu. Qingyue, berapa banyak batu giok yang ingin kamu dapatkan? Tanya Wang Xian ke Qingyue, yang tampak kesal. Saya membutuhkan sekitar 600 kg batu giok kelas rendah, 100 kg yang kelas menengah, 50 hingga 60 yang kelas atas, dan lebih dari 1000 gram yang kelas atas, jawab Lan Qingyue. Sebagai perusahaan perhiasan terkemuka di Cina, perhiasan laut dalam harus menghabiskan lebih dari miliaran setiap tahunnya dalam pengadaan hanya untuk mendukung penjualan seluruh grup. Mereka bekerja dengan perusahaan yang didirikan di Jade Nation pada tahun-tahun sebelumnya melalui pembayaran cicilan. Namun, kelompok itu menolak bekerja dengan mereka tahun ini. Dengan ini, perhiasan laut dalam akan bermasalah. Tanpa batu giok yang cukup untuk menghasilkan perhiasan batu giok, akan ada kekurangan parah dalam kategori ini. Ini akan menjadi pukulan besar bagi kelompok perhiasan top. Tidak bisakah kau berganti ke pemasok lain? Tanya Wang Xian dengan ragu. Tidak, Lan Qingyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tertekan. Modal kami tidak cukup. Kami hanya memiliki lebih dari 1/2 miliar likuiditas di grup. Sebagian besar dari mereka dicadangkan untuk mengelola risiko lain. Saat ini, kami hanya mampu mengeluarkan 1 atau 200 juta. Petik 2. Selain itu, prosesnya akan terlalu lama untuk menemukan mitra kerja baru. Pada saat itu, Festival Taruhan Batu Jade Nation akan berakhir. Petik 2. Qingyue, mengapa kita tidak mengambil pinjaman bank hanya untuk mengatasi kita melalui krisis ini pertama? Pada saat ini, Lan Kuanfeng menyarankan ini ke Lan Qingyue. Lan Qingyue mengangguk. Kurasa ini satu-satunya jalan keluar. Kita tidak dapat memiliki kekurangan batu giok karena itu penting. Kalau tidak, kita akan menderita dampak yang signifikan dari itu. Petik 2. Qingyue, bukankah kamu memiliki beberapa master dalam perhiasan laut dalam yang mahir dalam taruhan batu? Saya percaya jika Anda membeli beberapa batu giok melalui taruhan, itu akan jauh lebih murah daripada pengadaan langsung. Wang Xian bertanya sambil menatap Lan Qingyue dengan pertanyaan. Taruhan batu seperti taruhan seumur hidup. Seseorang bisa menjadi jutawan atau bangkrut dengan satu taruhan. Namun, master taruhan batu terkemuka masih bisa menjamin bisnis yang menguntungkan. Miracle Dr. Wang, kami memiliki tim taruhan batu di Deep Sea Jewelry di masa lalu. Tetapi seluruh tim telah diburu.
Lan Kuanfeng menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan sakit hati. Tidak realistis untuk mengandalkan taruhan batu. Bahkan jika kita memiliki tim, kita hanya menghemat sedikit uang. Petik 2. Lan Qingyue tidak khawatir tentang tim taruhan batu yang telah diburu. Biarkan aku yang melakukannya. Saya akan bertindak sebagai master taruhan batu untuk hari ini. Wang Xian meluruskan pakaiannya dan berkata kepada Lan Qingyue seolah-olah dia adalah seorang tuan. Cukup, Xiao Xian. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan meminta kelompok untuk mengirimkan saya semua dana mereka. Lan Qingyue terkekeh melihat penampilannya yang lucu. Wang Xian mengangkat alisnya. Karena kamu bebas sekarang, kamu bisa bergabung denganku dalam taruhan batu. Ayo pergi. Xiao Xian, kamu serius? Jika Anda ingin bertaruh, silakan. Saya akan memberi Anda beberapa saran di samping. Lan Qingyue tersenyum dan berkata. Karena mereka memiliki modal yang tidak mencukupi sampai sekarang, mereka hanya bisa menunda pengadaan. Taruhan batu tidak mudah. Saya belajar dari beberapa master untuk waktu yang lama di masa lalu. Tapi, saya kehilangan sebagian besar waktu. Kata Lan Kuanfeng kepada Wang Xian. Aku jago bertaruh batu. Wang Xian tertawa saat berbicara. Dia memandang Lan Qingyue. Saya tidak mengungkapkan identitas saya yang lain. Saya sebenarnya adalah master taruhan batu. Petik 2. Lan Qingyue memutar matanya ke arahnya dengan rasa tidak percaya yang jelas. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang batu giok dan taruhan batu. Itu bukan hanya tentang pengalaman, tetapi juga tentang keberuntungan. Wang Xian tersenyum percaya diri. Dengan sepasang mata yang menusuk, taruhan batu benar-benar seperti ayam. Tempat ini dikenal sebagai Jalan Taruhan Batu. Seluruh jalan sepanjang 3 km, dan lebih dari 10.000 batu dapat ditemukan di sini. Seseorang menggunakan lebih dari 1 juta dan memenangkan batu giok senilai 200 juta sebelumnya di sini. Petik 2. Lan Qingyue memperkenalkan tempat ini kepada Wang Xian. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Wang Xian mengangguk ketika mengamati tempat yang baru saja dilewatinya. Ada berbagai kios, memajang batu dan harganya. Wang Xian berjalan ke sebuah kios. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya. Ketika mereka berjalan, matanya menjadi cerah. Lihatlah, baru saja, seseorang memenangkan 1 juta batu giok dengan 100.000 dolar. Warung saya memiliki feng shui terbaik di seluruh jalan taruhan batu. Pria parubaya mengangkat suaranya saat ia memperkenalkan kiosnya kepada mereka. Wang Xian menyipitkan matanya ketika dia menyapu pandangannya ke beberapa ratus potong batu di kios. Wang Xian terdiam ketika melihat semua batu biasa di kios itu. Tidak ada batu giok sama sekali, dan dia mengklaim dia memiliki feng shui yang sangat baik. Selama festival taruhan batu, bangsa jadi akan sibuk dengan jumlah wisatawan terbanyak. Beberapa orang mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda tidak terampil, akan sulit untuk memenangkan batu giok selama beberapa hari ini. Lan Qingyue mengingatkan Wang Xian ketika dia melihatnya menatap batu dengan serius. Oke, master taruhan batu tidak pernah gagal. Wang Xian berbalik dan tersenyum. Dia datang ke toko kedua, menunjuk ke sebuah batu, dan bertanya, "Bos, untuk apa kamu menjual ini?" Ada label harga di situ. Pemilik kios memandang Wang Xian dan tersenyum. Seluruh jalan taruhan batu jelas harganya. Lan Qingyue, di sebelahnya, mengangguk juga. Bagus. Saya akan mengambil ini. Petik 2. Wang Xian pergi dan mengambil batu itu. Batu itu seukuran 2 kepalan tangan dengan titik-titik hijau di bagian luar. Jenis batu ini tidak begitu baik. Itu juga tidak murah dengan harga 80.000 dolar. Tentu, apakah kamu ingin memotong batu di sini? Kita bisa melakukannya secara gratis. Tanya pemilik kedai sambil tersenyum. Bisakah aku melakukannya sendiri? Wang Xian bertanya. Pasti. Dia mengangguk. Oh, lihat siapa yang kulihat. Seseorang dari perhiasan laut dalam. Mengapa? Apakah Anda bermaksud mengandalkan taruhan batu untuk mendukung penjualan perhiasan laut dalam? Haha. Pada saat ini, tawa sarkasme terdengar. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng tertegun sejenak. Ketika mereka berbalik dan melihat sekelompok orang, wajah mereka langsung tenggelam. Ada lebih dari 20 orang dengan seorang wanita dan 4 pria paruh baya di pusat itu. Beberapa pria tua dan pria muda mengikuti di belakang mereka. Orang yang berbicara adalah seorang wanita.
Dia menatap Wang Xian dan yang lain yang berjudi dengan tatapan mengejek. Hehe, si Zhou, sungguh susunan besar. Petik 2. Lan Qingyue menatap wanita itu dan orang-orang lainnya dengan ekspresi gelap. Gadis dari keluarga Lan, kamu punya kemampuan yang cukup. Anda akan menikah dengan keluarga Liu beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, Anda berpegang teguh pada Miracle Dr. Wang. Alangkah baiknya menjadi anak muda. Petik 2. Wanita parubaya itu mengejek Lan Qingyue. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wang Xian. Aku yakin kau adalah Miracle Dr. Wang. Pria yang muda dan menjanjikan. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita parubaya itu, Lan Qingyue memiliki pandangan yang buruk. Kamu sudah tua, jadi jangan cemburu. Hehe, bahkan jika aku tidak tua, aku tidak akan menjadi orang yang longgar. Sedikit kedinginan muncul di mata wanita parubaya itu saat dia melanjutkan dengan ucapan sarkastik. Bab 216, Master Taruhan Batu. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Kata-katanya membuat Lan Qingyue tidak nyaman ketika Lan Qingyue menatap wanita parubaya itu dengan kasar. Perempuan tua, jangan ganggu kami di sini. Wang Xian memberikan jawaban dingin setelah mendengar apa yang dikatakan wanita parubaya itu. Kamu memanggilku apa? Perempuan tua. Wanita parubaya itu berteriak ketika mendengar Wang Xian dan menatapnya dengan marah. Aku berbicara tentang kamu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menekankannya lagi? Wang Xian berkomentar tanpa emosi pada wanita parubaya itu. Dokter Ajaib Wang, jangan berpikir Anda bisa menjadi sombong hanya karena peringkat Anda di Miracle Doctors Chart tinggi. Kami bukan keluarga Liu. Anda hanya seorang dokter tanpa faksi. Anda harus melihat posisi Anda. Petik 2. Seorang pria parubaya di samping wanita parubaya itu mengingatkan Wang Xian dengan nada kasar. Oh, benarkah begitu? Wang Xian menatap pria parubaya itu dengan mengejek. Mudah mati muda ketika kamu begitu sombong. Petik 2. Pria parubaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan balas, seorang dokter yang tidak peduli tidak aman dimanapun. Mudah mati jauh dari rumah. Petik 2. Hehe, aku ingin mencobanya. Niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Pria parubaya itu tertawa dengan acuh tak acuh. Sekte Lingyue-nya adalah angkatan kelas 1 yang mirip dengan keluarga Liu. Meskipun remaja ini telah memusnahkan keluarga Liu, Lingyue sekte sama sekali tidak takut padanya. Bahkan, dia bahkan tidak melihat Wang Xian sama. Meskipun Miracle Doctors kuat dan bisa memanggil para ahli yang berutang budi kepada mereka, seorang dokter tanpa faksi memiliki kelemahan besar. Itu adalah bahwa mereka tidak memiliki kekuatan pendukung nyata atau kekuatan individu yang luar biasa. Persekutuan pengikut suci tidak ada di masa lalu. Pembentukan persekutuan pengikut suci adalah pertemuan berbagai dokter mukjizat. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan berbagai dokter mukjizat. Ini karena banyak dokter mukjizat sering diancam dan dibunuh di masa lalu. Miracle Doctor peringkat ke-9 juga dibunuh oleh Maniak Ji. Namun Maniak Ji masih hidup dan menendang. Alasannya adalah karena Miracle Doctor peringkat 9 bukan dari Secret Followers Guild atau Medical Saint Sect. Jika dia memiliki kekuatan pendukung yang kuat di belakangnya, Maniak Ji pasti tidak akan bertindak gegabah. Ini karena jika dia melakukannya, itu akan setara dengan tamparan kepada pasukan pendukung di belakangnya dan deklarasi perang melawannya. Kekuatan pendukung yang kuat pasti akan memburu Maniak Ji. Namun, mereka yang berutang budi Miracle Doctor peringkat ke-9 takut akan kekuatan Maniak Ji dan tidak membalas dendam padanya. Selain itu, para ahli tidak akan berada di back dan panggilan dari Miracle Doctors yang mereka berutang budi untuk selamanya. Setelah mereka membalas budi, mereka secara alami tidak akan membantu di masa depan. Ini adalah kelemahan dari dokter tanpa faksi dan juga alasan mengapa Lingyue Sekte tidak takut pada Wang Xian. Jika Wang Xian berani memanggil dua ahli bawaan ke Sekte Lingyue juga bisa mengundang sekte atau teman lain untuk menghadapi mereka. Keluarga Liu kebetulan terkejut. Jika keluarga Liu telah membuat persiapan, mereka tidak akan dimusnahkan. Pada saat ini, seorang bangsa jade di sebelah lelaki parubaya itu tiba-tiba menambahkan, ini adalah wilayah kami. Jika saudara Zhou memiliki kebutuhan, serahkan saja pada kami. Petik 2. Haha, aku tidak perlu menyusahkan kakak dengan ini. Ini adalah beberapa hal kecil dan Lingyue Sekte masih bisa menyelesaikannya. Petik 2.
Pria parubaya dari Ling Yue Sek tertawa terbahak-bahak. Hei bocah, aku akan menawarkanmu nasihat baik untuk perhiasan laut dalam. Lebih baik jika kalian bertindak jujur di masa depan. Kalian bukan pasangan yang cocok untuk perhiasan Zhou. Mundur ke tingkat kedua diam-diam atau kerugian Anda akan sangat buruk. Kata wanita parubaya itu kepada Lan Qingyue sambil tersenyum. Kalian benar-benar percaya diri. Wang Xian menatap mereka dengan jijik dan ejekan. Tidak hanya perhiasan laut dalam tidak akan mundur ke tingkat kedua, tetapi juga akan tumbuh semakin kuat. Wang Xian berjalan ke mesin pemotong batu dan memberi isyarat ke pemotong batu utama. 1. Pemotong batu master pindah dan membuat gerakan tangan untuk meminta Wang Xian untuk melanjutkan. Wang Xian mengangkat peralatan memotong batu dan meletakkan batu di atasnya. Dengan senyum percaya diri, dia memotongnya dengan tegas. Pemilik kios terkejut melihat kerumunan. Ketika dia melihat Wang Xian memotong batu itu, dia segera menoleh. Hijau? Hijau. Ini keuntungan asteris, keuntungan. Keuntungan besar. Petik 2. Catatan, keuntungan dalam taruhan batu berarti bahwa nilai batu permata yang tersembunyi di dalam batu lebih tinggi dari harga yang dibayarkan untuk batu itu. Pemilik warung berseru dengan keras tak percaya setelah melihat batu itu. Ini benar-benar keuntungan. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng memandang. Ekspresi pahit mereka dengan cepat berubah menjadi senyum cerah. Wang Xian tersenyum. Segalanya seperti yang dia harapkan. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan dengan mata menusuknya? Jika dia gagal, dia pasti buta. Menggunakan mata menusuknya untuk memindai batu, Wang Xian bisa melihat melewati kotoran dari batu itu. Dia sudah bisa melihat sekitar 1000 gram batu giok kelas atas di dalamnya. Sungguh pembunuhan. Jade kelas atas. Karya ini bernilai setidaknya $7-8 juta. Itu untung 100 kali lipat. Pemilik taruhan batu berseru dengan keras. Suara pemilik menarik perhatian kerumunan di dekatnya saat mereka datang dengan rasa ingin tahu. Wow, bagian yang sangat besar tanpa kotoran. Setidaknya $7-8 juta. Hai saudara, maukah kamu menjualnya seharga $8 juta? Seorang pria berteriak keras dari kerumunan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melemparkan batu ke Mo Qinglong. Hah, kalian benar-benar beruntung mendapatkan keuntungan. Petik 2. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry menatap sepotong batu permata dengan kaget dan berkomentar dengan dingin. Keberuntungan saya selalu luar biasa. Wang Xian menjawab wanita parubaya itu. Setelah itu, dia menoleh ke Lan Qingyue dan bertanya, bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan, saya adalah master taruhan batu. Petik 2. Bahkan kamu berani menyebut dirimu master taruhan batu. Apakah kamu tidak takut orang lain memotong lidahmu? Petik 2. Seorang pria tua di belakang wanita parubaya itu berbicara dengan jijik. Dia melihat ke wanita parubaya dan berkata, Nyonya Zhou, tinggalkan taruhan batu untuk kita. Baiklah, Feng tua, aku akan menyerahkan ini pada berbagai tuan. Wanita parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Biarkan mereka tahu bahwa taruhan batu bukan hanya tentang keberuntungan, dan siapa tuan yang sesungguhnya. Hehe, serahkan saja pada kami. Dia hanya anak nakal dan keberuntungannya saja tidak bisa dibandingkan dengan kita. Petik 2. 5 hingga 6 lelaki tua berjalan ke kios di depan. Mereka mengambil alat profesional dan mulai memeriksa setiap batu. Melihat kemampuan mereka, pemiliknya terkejut dan tahu bahwa orang-orang tua ini ahli. Hehe, Wang Xian melirik sekelompok pria tua yang bertindak profesional. Dia memberi isyarat kepada bos dan mengarahkan jari-jarinya secara langsung. Bos, beri aku batu itu di sana, dan ini. Baiklah, saudara. Pemiliknya mengangguk dan mengambil 2 batu. Satu adalah 5 hingga 6.000 gram sementara yang lain hanya seukuran kepalan tangan. Wang Xian memberi bos $150.000. Setelah itu, dia membawa batu-batu itu ke peralatan memotong batu. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, cahaya merah yang agung terpantul dari batu. Bloodstone. Bloodstone kelas tertinggi. Petik 2. Ya dewa, ini keuntungan lain. Ini adalah keuntungan besar. Petik 2. Bloodstone kelas tertinggi. Hanya tempat kecil seperti ini yang bernilai setidaknya $3 juta. Petik 2. Ya ampun, apakah ini keberuntungan? Bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? Petik 2. 2 keuntungan besar berturut-turut.
Keberuntungannya sungguh luar biasa. Petik 2. Seruan pecah beberapa saat setelah Wang Xian memotong batu. Bibirnya melengkung membentuk senyum ketika dia memandang ke arah sekelompok orang tua yang tercengang. Tuan taruhan batu. Jika kalian adalah master taruhan batu, aku akan menjadi dewa taruhan batu. Bab 217, Dewa Taruhan Batu. Sai, Lady Luke tersenyum padaku. Wang Xian menghela nafas pelan saat dia mengejek. Hanya dalam beberapa potong, dia memotong sepotong bloodstone kelas tertinggi dari itu sepenuhnya. Itu bernilai setidaknya 5 juta dolar. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng menatap dengan heran pada batu giok di tangan Wang Xian dengan mulut ternganga. Keberuntungannya terlalu bagus, bukan? Nyonya Zhou dan yang lainnya menatap Wang Xian, tertegun ketika ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Masih terlalu dini untuk bahagia. Nyonya Zhou mencaci Wang Xian dengan dingin. Ayo lanjutkan. Wang Xian melemparkan batu giok di tangannya ke Mo Qinglong sebelum dia mengambil batu yang seukuran kepala. Ini yang ketiga. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan besar, bukan? Petik 2. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Bahkan seorang master pun tidak dapat menjamin bahwa ia dapat menggandakan atau melipat gandakan investasi untuk semua batu dalam 3 putaran berturut-turut. Petik 2. Dia beruntung Irlandia jika hal yang sama terjadi lagi. Para penonton di sekitarnya menatap Wang Xian saat mereka berdiskusi. Nyonya Zhou dan yang lainnya juga menatapnya. Wang Xian merasa lucu ketika dia melihat kerumunan. Tanpa banyak pertimbangan, dia memegang pisaunya. Ups! Wang Xian berseru dengan senyum ketika dia menggelengkan kepalanya begitu dia melihat batu abu-abu di dalamnya. Pisau pertama gagal. Ini normal. Bagaimana seseorang bisa memiliki keberuntungan yang begitu besar? Orang-orang di sekitar mereka berkomentar. Dia pikir Lady Luke selalu di sisinya. Betapa bodohnya. Tepat ketika Nyonya Zhou sangat gembira atas kemalangannya, Wang Xian menurunkan pisaunya lagi. Bagaimana ini mungkin? Nyonya Zhou menelan kata-katanya dengan tiba-tiba saat dia menjerit. Ada sedikit warna hijau yang terlihat. Astaga, dia mendapatkannya lagi. Fu asteriska, ini keuntungan besar. Petik 2. Ketiga batu itu adalah keuntungan besar. Ini Fu asteris raja hebat. Petik 2. Astaga, bos. Apakah Anda memiliki semua batu terbaik? Petik 2. Yang hijau tidak terlalu buruk. Meskipun nilainya tidak lebih tinggi dari keduanya sebelumnya, masih bisa menghasilkan jutaan dolar. Keberuntungan saya benar-benar bagus. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan saat dia memotong batu itu. Xiao Xian, kamu benar-benar mengesankan. Lan Qingyue berlari kegirangan saat dia menatapnya dengan kagum. Haha, aku salah. Mereka adalah tuannya. Aku adalah dewa taruhan batu. Wang Xian terkekeh. Ayo pergi ke warung lain. Kami akan menghasilkan uang besar hari ini. Petik 2. Wang Xian melemparkan batu giok ke Mo Qinglong dan memandangi para penguasa kota itu. Orang tua, semoga sukses. Beberapa lelaki tua pipi mereka memerah ketika mereka menatap Wang Xian dengan tubuh gemetar. Hehe, Wang Xian tertawa sinis dan melanjutkan ke kedai berikutnya. Madame Zhou dan pria parubaya dari Ling Yue Sek memelototi Wang Xian dengan tatapan tidak menyenangkan. Mereka mengertakkan gigi. Ayo ikuti mereka. Wang Xian datang ke kios lain saat dia memindai batu giok. Segera, dia tahu segalanya. Bos, beri aku 7 potong ini. Wang Xian menunjuk ke 7 batu saat dia menginstruksikan pemilik warung. Apakah kamu membeli semua ini? Harganya total 1,85 juta dolar. Petik 2. Bawa mereka. Wang Xian berkata segera. Xiao Xian, bukankah kamu membeli terlalu banyak? Lan Qingyue ragu-ragu dan mengingatkannya ketika dia melihat dia membeli 7 potong batu dalam satu kesempatan. Qingyue, tunggu saja. Wang Xian tersenyum padanya ketika dia menerima semua batu. Dia benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan keuntungan besar untuk semua batu yang dia petik. Nyonya Zhou memandang Wang Xian dan berkata dengan pandangan cemberut. Wang Xian terkekeh begitu mendengarnya. Dia mengambil pisau dan memegangnya di batu giok. Cek, tek, mengapa ini untung lagi? Wang Xian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan shock. Para master taruhan batu itu benar-benar terpana ketika mereka menyaksikannya sendiri. Ini keuntungan Raja Fu asteris lagi. Dia melihat batu, membelinya, memotongnya, dan itu untung. Ini seperti dewa.
Fu Asteris Raja Neraka. Ini keuntungan. Sepertinya itu pasti batu giok kelas menengah yang harganya lebih dari 1 juta. Lan Qingyue bertepuk tangan seperti anak kecil dan berseru. Ini, menantu masa depan keluarga Lan ini terlalu sakit. Lan Kuanfeng membelalakan matanya dengan mulut terbuka lebar seperti orang bodoh saat dia menyaksikan. Yah, ini seharusnya lebih dari 1 juta. Sini. Dia melemparkan batu giok ke Mo Qinglong sebelum dia melanjutkan. Pemotongan lain dilakukan. Ups, tidak ada apa-apa. Ini kerugian. Petik 2. Keberuntungan saya semakin buruk. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dari 7 batu, 3 di antaranya adalah keuntungan, dan 3 di antaranya adalah sampah. Ledakan. Namun, keributan meletus di sekitarnya ketika dia memotong batu terakhir. FML. Batu permata zamrud. Emerald gemstone yang sangat besar sehingga harganya 100 juta. Petik 2. Ini gila. Batu permata zamrud pertama, nilai tertinggi batu giok, ditemukan di festival taruhan batu tahun ini. Petik 2. Sudah mengesankan bagi seseorang untuk mendapatkan batu kaca kemarin. Hari ini, seseorang benar-benar mendapatkan batu permata zamrud. Petik 2. Batu permata zamrud, batu paling agung di antara batu giok. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil setidaknya lebih dari 10 juta. Yang didapat Wang Xian bernilai setidaknya 100 juta. Iya, Wang Xian menunjukkan kepuasan di wajahnya. Dia memegang batu permata zamrud yang seukuran telapak tangan dan menyerahkannya ke Mo Qinglong sambil tersenyum. Astaga, Xiao Xian, Anda menakjubkan. Sangat menakjubkan. Lan Qingyue sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membantu tetapi memberi Wang Xian kecupan. Tentu saja, Wang Xian menyeringai. Kamu tidak harus mendapatkan batu giok tahun ini. Serahkan saja padaku. Petik 2. Hebat, kalau begitu aku serahkan ini padamu. Lan Qingyue berseru dengan gembira. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo terus. Baik, ayo lanjutkan. Bagaimana ini mungkin? Nyonya Zhou menatap Wang Xian dengan tak percaya ketika dia mengertakkan giginya. Nyonya Zhou, ini aneh. Dia mengambil batu giok acak, dan dia sudah menghasilkan banyak uang dari mereka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kata para master taruhan batu dengan malu. Mereka adalah master taruhan batu terkemuka di Cina. Sekarang, seorang pria muda telah melampaui mereka sepenuhnya. Ini hanya sederhana. Ya, orang itu aneh untuk mendapatkan lebih dari 100 juta dalam waktu singkat. Jika dia melanjutkan, dia dapat mendukung seluruh perhiasan laut dalam. Nyonya Zhou berkata dengan pandangan cemberut. Jika itu masalahnya, rencana apapun yang kita miliki untuk menghentikan perhiasan laut dalam dari menjalankan bisnis mereka sia-sia. Pria parubaya dari Lingyue Sect berkata dengan tenang. Madame Zhou berbalik perlahan ketika dia melihat pria parubaya dari Jade Nation dengan wajah jahat. Ketika pria parubaya dari Lingyue Sect melihat raut wajah Nyonya Zhou, dia merajut alisnya saat sedikit kekejaman muncul di matanya. Samalah, bisakah kamu menyelesaikan sesuatu untuk kami? Pria parubaya dari Lingyue Sekte bertanya dengan muram. Saudara Zhou, batu giok adalah milik kita. Kami tidak bisa melakukan apapun pada mereka karena mereka bukan dari negara kami. Marain segera memahami niat mereka saat dia tersenyum. Oke, kapan kita harus menyerang? Haha, kita tidak butuh waktu. Ini adalah wilayah Samala. Kami bisa menyerang kapan saja. Marain berkata tanpa takut.